selalu diberi waktu untuk bertemu, berkumpul untuk mengkomunikasikan program kerja kaitannya dengan MBG. Sebelum lebih lanjut, perkenalkan, mungkin saya perkenalkan ulang, nama saya Hasto Haji Pangeling, yang menjabat sebagai Kepala Koordinasi khususnya di Kokap. Kemudian rekan saya Mbak Wahyunita, Kepala SPPG Hargowilis. Kemudian ada Kepala SPPG Dapur Baru, Mas Alif, itu ada di Yayasan Nurul Quran, dekat dengan kantor Kapanewon. Mohon maaf, ini ternyata itu juga nggak bisa. Sudah datanya tidak bisa sedikit ya. Sudah. Sudah nggak apa-apa. Mohon izin minta waktunya sebentar untuk mensosialisasi terkait program MBG, karena ini juga selaku tanggung jawab kami agar semua elemen masyarakat, agar semua lintas sektor juga mengetahui bersama. Karena ini nanti akan berkaitan, kita akan saling bekerja sama, kita akan saling membutuhkan peran satu sama lain. Yang pertama, dulu kita awali dengan apa sih itu makanan bergizi. Makanan bergizi adalah program nasional yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi bagi anak-anak usia sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di seluruh Indonesia dengan tujuan mengatasi stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program Makan Bergizi Gratis merupakan program strategis nasional menuju generasi emas 2045 seiring dengan arahan Presiden untuk percepatan pencapaian target 82,9 juta penerima manfaat pada November 2025. BDN telah melakukan penyempurnaan pada petunjuk teknis bantuan pemerintah melalui revisi ketiga. Kalau di rapor kemarin kita membahas itu baru juknis yang kedua, sekarang juknis yang ketiga sudah keluar, Ibu. Nah, kemudian dalam program MBG itu terdapat yang namanya SPPG. Jadi SPPG itu adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, atau gampangannya itu adalah dapur. Nah, kita gampangannya itu ada dapur. Merupakan dapur umum atau unit layanan fisik yang didirikan di berbagai daerah untuk memproduksi dan mendistribusikan makanan dalam program MBG. Fungsinya, SPPG adalah garda depan operasional program MBG. Disinilah proses perencanaan menu, pengadaan bahan pangan lokal, pengolahan pengemasan, hingga pendistribusian makanan bergizi dilakukan. Setiap SPPG dipimpin oleh seorang kepala SPPG yang umumnya dijabat oleh lulusan program SPPI. Sekarang SPPI adalah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Jadi yang jadi kepala SPPG seperti kami adalah jebolan dari rekrutmen SPPI yang beberapa bulan yang lalu yang telah menerima pendidikan militer maupun manajerial yang diadakan oleh Badan Gizi Nasional bekerja sama dengan Universitas Pertahanan. Perannya adalah lulusan SPPI ini bertindak sebagai perpanjangan tangan BDN di daerah dan ditugaskan di lapangan sebagai koordinator atau kepala di lokasi-lokasi pelaksanaan program MBG. Mereka adalah tenaga ahli yang memastikan seluruh proses penyedia makanan berjalan sesuai standar gizi dan distribusi. Lanjut, untuk SPPG yang mendistribusi MBG di Kabupaten Kokap itu ada 5 SPPG. Yang pertama adalah SPPG Hargowilis, sudah berjalan, tepatnya di Lingkar Sermo, itu kepalanya Mbak Wahyunita. Itu adalah SPPG yang paling besar mensuplai MBG di wilayah Kokap. Kemudian yang kedua adalah SPPG Hargorejo yang baru, itu ada di Sambeng, Hargorejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, yang dikepalai oleh Pak Alif Prayogo. Kemudian yang ketiga adalah SPPG Karangmuluh, ini posisinya bukan di Kokap, tapi mendistribusi MBG-nya sampai ke Kokap.
Itu ada di Karangmuluh Lor, Temon, Kulonprogo, kepalanya saya sendiri. Kemudian ada SPPG Tambak Wates, itu ada di Tambak Triharjo, Kecamatan Wates. Ini hanya mengambil sedikit yang karena itu perbatasan dekat dengan SPPG-nya Wates, itu hanya 3 sekolah. Kemudian itu juga sudah berjalan. Kemudian yang terakhir adalah SPPG Tawangsari, SPPG yang baru berjalan belum lama ini. Itu ada di Pelosok Wetan, Tawangsari, Pengasih, Kulonprogo. SPPG ini mendistribusikan NPG pada satu sekolah di Krian. Ya. Kemudian kapasitas layanan dan operasional SPPG. Aturan terbaru dalam bisnis ada penyesuaian terkait kapasitas maksimal. Jadi kapasitas standar maksimalnya adalah 2.500 penerima manfaat. Kalau dulu kita dibatasi dengan 4.000 karena dapurnya belum terlalu banyak, sekarang diturunkan menjadi 2.500 penerima manfaat yang terdiri dari 2.000 peserta didik dan 500 non peserta didik termasuk 3B. Kemudian kapasitas dapat ditingkatkan menjadi 3.000 penerima manfaat, yaitu maksimal 2.500 peserta didik dan 500 3B. Apabila SPPG memiliki juru utama masak atau koki terampil yang bersertifikat BNSP atau LSP. Jadi ini aturan yang baru seperti itu. Untuk wilayah Kokap dengan adanya 3 dapur dengan penerima manfaatnya di angka 5 ribuan, mungkin nanti tidak terlalu banyak membuat satu dapur itu tidak membuat porsi terlalu banyak. Harapannya nanti dengan porsi yang cukup nanti bisa meningkatkan kualitasnya, bisa meningkatkan pelayanannya, bisa meningkatkan pula keamanan pangannya. Kemudian penyesuaian kapasitas ini disesuaikan dengan radius maksimalnya adalah 6 km dan waktu tempuhnya 30 menit. Komposisi menu NPG, jadi dalam satu porsi menu yang tersedia di oprek itu harus memenuhi yang pertama adanya karbohidrat, yang kedua protein hewani, bisa dari ikan, bisa dari telur, bisa dari ayam. Kemudian yang ketiga adalah protein abadi, bisa dari tahu, tempe, kacang-kacangan, kacang hijau, kacang polong, kacang merah. Kemudian unsur yang keempat ada sayur, yang kelima ada buah. Kalau tidak buah nanti bisa disesuaikan dengan susu. Itu adalah standar komposisi menu yang harus ada pada pendistribusian NPG. Jadi tidak bisa di skip satu menu, tidak bisa. Misalnya terdapat keluhan anak-anak nggak mau makan tahu dan tempe karena terus-terusan tiap hari. Kita nggak bisa skip itu, mohon maaf Bapak Ibu, karena itu adalah keharusan yang harus disediakan SPPG kepada anak. Nanti paling kita alternatifnya mungkin kita bikin variasi. Kemudian kapasitas layanan dan operasional SPPG masih sama, tahap operasionalisasi. Ditetapkan tahap awal operasional, tahap 1 yaitu 1000 sampai 1500 PM dan seterusnya. Ini maksudnya adalah untuk dapur-dapur baru. Jadi untuk dapur baru yang baru buka 1 minggu mau operasional itu diberikan batas maksimal membuat porsinya. Jadi maksimal adalah 1000. Nah, jadi tidak boleh lebih dari 1000, tidak boleh. Karena ini kan relawan baru, masih butuh latihan ya, penyesuaian. Jadi dari BDN mewajibkan bahwa banyaknya porsi itu harus bertahap. Minggu ke-1 yaitu 1000 porsi, minggu kedua boleh naik 1500 porsi, minggu ketiga 2000 porsi, minggu keempat dan seterusnya maksimal ada di 3000 porsi. Pada tahap persiapan ini SPPG wajib menyelesaikan proses terbitnya SLHS maksimal sebulan sejak SPPG operasional. Pada tahap proses persiapan SPPG hanya dapat menyediakan menu yang sudah dilakukan oleh SPPG sekitar. Jadi standarisasi dapur itu sekarang yang pertama harus penjaman makanan. Itu nanti dibantu oleh dinas dan puskesmas. Setelah penjaman makanan seluruh karyawannya sudah beres, itu nanti lanjut berikutnya adalah uji lab, uji IKL,
termasuk uji makanan, peralatan makanan yang nanti kalau itu sudah lolos semua, uji air juga termasuk, kalau sudah lolos semua nanti hasil yang baik baru bisa dikeluarkan sertifikat SLAS. Itu sekarang standarisasi dapur saat ini. Tidak menutup kemungkinan ke depan mungkin akan ada standarisasi yang lebih lanjut. Seperti sekarang sudah mulai didorong untuk ke HACCP. Kemudian pada dapur yang baru kita tidak membatasi untuk inovasi menu, tapi alangkah baiknya karena itu masih tahap belajar, silakan nanti melihat SPP di sekitar menu-menu apa yang sudah dibuat itu dipelajari dulu. Jangan langsung membuat gebrakan, membuat menu yang kesannya inovatif tapi itu resikonya tinggi gitu. Nanti ditakutkan dengan resiko tinggi itu malah ada kejadian-kejadian tidak kita inginkan. Kemudian berikutnya penguatan standar food safety melalui standarisasi infrastruktur dan protokol. Jadi untuk meningkatkan keamanan pangan yang pertama adalah penguatan infrastruktur higienitasnya. Contohnya adalah sterilisasi ompreng. Jadi sekarang dapur itu wajib memiliki oven untuk ompreng itu. Kalau tahap pencucian pertama dicelupkan dengan air panas, kemudian dicuci dengan sabun, dibilas, dicelupkan air panas lagi. Nah ini ditingkatkan lagi dari MBG harus ada oven untuk mengeringkan dan untuk membunuh bakteri-bakteri yang masih ada. Kemudian kualitas air, filter air wajib disiapkan dan kualitas air harus melalui sertifikasi kelayakan. Jadi air pun dicek, air untuk cuci, air untuk memasak itu harus dicek betul-betul tidak ada bakteri-bakteri yang buruk. Kemudian kontrol suhu, penggunaan AC diwajibkan di ruang pemorsian untuk menjaga suhu aman pangan. Jadi salah satu critical point makanan adalah suhu. Maka dari itu pengontrol suhu itu sangat-sangat diperhatikan. Kemudian waktu juga menjadi salah satu pertimbangan yang tidak boleh disepelekan juga. Yang kedua adalah pengawasan dan pengujian kualitas. Ada rapid test bahan baku, yaitu kewajiban penyediaan rapid test untuk screening bahan baku yang masuk. Bahan baku yang masuk dirapid dulu, apakah itu kandungan kimianya tinggi atau tidak. Kemudian ada uji organoleptik, yaitu menambahkan porsi khusus untuk uji sensorik di sekolah sebelum dikonsumsi. Kemudian dapur wajib menyimpan sampel atau retain sampel untuk keperluan investigasi jika diperlukan 2 kali 24 jam. Yang ketiga adalah protokol konsumsi dan traceability. Jadi label batas waktu konsumsi wajib mencantumkan label batas waktu maksimal konsumsi. Jadi nanti di tiap-tiap sekolah itu harus ada SOP, apa yang harus dilakukan guru, apa yang harus dilakukan anak-anak sebelum dan sesudah mengkonsumsi MBG, termasuk ada catatan bukti real kapan waktu didistribusikan MBG itu. Jadi porsinya berapa, jumlahnya berapa ya, kemudian diantar jam berapa, wajib dikonsumsi sebelum jam yang sudah ditentukan. Nah, untuk fungsinya untuk apa? Itu fungsinya adalah nanti kita bisa nge-tracking. Jadi tracking, kalau ada apa-apa kita lihat, oh ini anak, ini sekolah sudah diberikan jam segini, dimakannya tepat waktu, kok bisa ada keracunan atau mual dan lain sebagainya. Oh, ini bisa jadi mundur ke belakang, masaknya selesai jam berapa, distribusinya lama atau tidak, itu nanti fungsinya adalah untuk tracking seperti itu. Kemudian nanti ada perjanjian kerjasama PKS yang baru, Ibu, ini poinnya agak banyak tapi belum bisa. Ini karena belum bisa ditampilkan mungkin nanti saya kirim Ibu aja Ibu aja. Saya bacakan intinya aja untuk perjanjian kerjasamanya. Di sini yang pertama adalah pihak pertama adalah kami dari pihak SPPG, kemudian pihak kedua adalah pihak sekolah.
kewajiban dan hak para pihak. Jadi kewajiban pertama menyediakan makanan, kemudian pelaksanaan pengolahan bahan makanan, mengawasi operasional dapur, melakukan pendistribusian, melakukan jaminan mutu atau quality control, mengelola sarana dan prasarana, menyediakan alternatif pilihan menu, melakukan evaluasi secara periodik. Itu adalah kewajiban dari SPPG atau dapur. Kemudian kewajiban pihak kedua, ini utamanya di pihak sekolah, memberikan data yang akurat terkait jumlah siswa dan pilihan menu dari pihak pertama. Yang kedua, menyiapkan titik penerimaan paket makan bergizi gratis dari pihak pertama pada tempat atau ruangan yang aman sesuai dengan ketentuan. Yang ketiga, mendistribusikan paket MBG kepada siswa sesuai dengan ketentuan batas waktu konsumsi. Yang keempat, menghimbau siswa untuk mengkonsumsi paket makanan bergizi dalam batas waktu konsumsi sesuai lembar kontrol. Yang kelima, mengembalikan alat dan tempat makan. Yang keenam, mengembalikan paket makan bergizi yang tidak dikonsumsi kepada pihak pertama. Dan yang terakhir, mengevaluasi pelaksanaan penyediaan dan distribusi paket MBG. Kemudian pada pasal 5 terkait tanggung jawab para pihak. Jadi ini ada beberapa pasal, cuman yang krusial yang saya sampaikan nanti bisa dibaca satu-satu kalau nanti ada soalnya itu. Yang pertama, apabila terjadi kejadian menonjol antara lain keracunan, pihak kedua segera menghubungi pihak pertama untuk segera ditindaklanjuti bersama dengan pihak-pihak terkait. Yang kedua, dalam hal terjadi kejadian menonjol sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diakibatkan oleh kelalaian dan kesalahan pihak pertama menjadi tanggung jawab pihak pertama. Yang ketiga, dalam hal terjadi kejadian menonjol sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan pihak kedua menjadi tanggung jawab pihak kedua. Yang keempat, dalam hal terjadi kejadian menonjol sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 yang diakibatkan karena kelalaian atau kesalahan para pihak menjadi tanggung jawab bersama para pihak dengan tanggung jawab sesuai dengan bobot kelalaian atau kesalahan masing-masing pihak secara proporsional. Jadi itu tadi fungsinya lembaga kontrol itu salah satunya untuk menjawab PKS ini Bu. Tadi misalnya kelalaian pihak kedua, misalnya kami dari dapur sudah menuliskan untuk batas waktu makannya itu jam 10, tapi dari pihak kedua mengulur waktu sampai makan jam 12 itu termasuk kelalaian dari pihak kedua. Kalau misalnya mengkonsumsinya tepat waktu, namun masih terjadi hal-hal seperti keracunan itu menjadi kesalahan kami atau kelalaian kami, maka menjadi tanggung jawab kami. Mungkin poin pentingnya di PKS itu yang paling menonjol itu saya lanjutkan lagi untuk peran masing-masing sektor. Jadi yang pertama adalah peran sekolah dan guru. Peran sekolah adalah menyediakan area bersih untuk konsumsi, menyiapkan sarana cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang berikutnya menjadi mata dan telinga awal bila ada masalah, misalnya siswa sakit setelah makan. Kemudian peran guru mengawasi distribusi dan konsumsi, memberikan edukasi singkat tentang pentingnya makan bergizi. Yang ketiga menjadikan penghubung antara SPPG dengan siswa. Tata cara konsumsi di sekolah. Yang pertama, sebelum makan, guru memastikan anak cuci tangan terlebih dahulu. Yang kedua, makanan dibagikan sesuai daftar penerima makanan. Guru dan siswa mengecek kondisi makanan. Jadi dibuka, guru dan siswa sama-sama mengecek fisiknya bagus, ada benda-benda asing atau tidak, dibau sedikit tidak ada bau-bau asing, dicicip sedikit tidak ada rasa-rasa yang mengganggu rasa-rasa yang asing, baru itu siap untuk dikonsumsi. Kemudian saat makan, anak bersama-sama diawasi guru. Kemudian guru mencatat bila ada anak yang menolak atau makanan bermasalah. Yang berikutnya adalah setelah makan, putra dikumpulkan, ditali seperti waktu distribusi untuk mempermudah perhitungan. Kemudian sisa makanan dicatat untuk evaluasi SPPG. Tidak ada makanan yang boleh dibawa pulang. Nah, ini
kebijakan terbaru yang kemarin disampaikan oleh Bapak BDN Ibu Nani terkait dengan kesejahteraan dan insentif ekosistem pendukung. Jadi adanya insentif untuk tenaga pendidik atau kependidikan di IC sekolah itu diatur dengan skema murid yang memiliki murid di atas 100 sampai dengan 750 siswa itu nanti akan diberikan besaran insentif sebesar 50.000 setiap hari. Kemudian yang kedua, murid sebanyak 751 sampai dengan 1.000 siswa mendapatkan insentif 60.000 per hari. Yang ketiga, murid sebanyak 1.100 sampai dengan 2.000 siswa mendapat insentif 100.000 per hari. Yang keempat, murid di atas 2.001 sampai dengan 3.000 siswa mendapat 200.000 rupiah per hari. Insentif ini diserahkan oleh Kepala SPPG kepada Kepala Sekolah sebanyak 2 kali dalam sebulan. Jadi kalau kita pengajuan periode itu setiap 2 minggu, maka sama juga untuk pemberian insentif juga akan diberikan 2 minggu. Kemudian mohon maaf jika memang di sekolah itu muridnya tidak sampai 100 karena yang di sini yang diatur cuma dari 100 sampai dengan 750. Jadi mohon maaf sekali, ini bukan kebijakan saya, bukan kebijakan Korwil ataupun Karek, tapi ini dari kebijakan pusat. Jadi mohon dimaklumi bersama. Nanti apabila ada kritik masukan saran, kita hanya bisa menjembatani untuk ke atas. Kemudian prosedur penanganan KLB sesuai dengan SOP yang diterbitkan oleh Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Direktorat Manajemen Risiko Penggunaan Gizi nomor 006/05/04 SOP.06/01/2025. Yang pertama, Kepala Sekolah Guru Pembina UKS berkoordinasi dengan Kepala SPPG menghubungi dokter atau tenaga kesehatan pada fasilitas layanan kesehatan terdekat termasuk puskesmas, klinik, rumah sakit terdekat. Yang kedua, guru menenangkan suasana kelas agar peserta didik tidak panik. Yang ketiga, pisahkan peserta didik yang mengalami gejala keracunan ke suatu ruangan yang cukup ventilasi, diistirahatkan dan beri air minum secukupnya. Yang keempat, bila peserta didik mengalami diare, segera berikan cairan oralis. Yang kelima, segera berikan pertolongan dokter dan bila menampakkan gejala-gejala berat atau serius, segera bawa korban ke puskesmas, klinik, rumah sakit terdekat. Yang keenam, informasikan dengan baik kepada orang tua. Yang ketujuh, amankan sejumlah sisa makanan atau minuman yang diduga menjadi penyebab keracunan dan tempatkan dalam wadah atau kantong plastik yang bersih untuk menjadi sampel pemeriksaan laboratorium. Yang kedelapan, Kepala SPPG melaporkan kronologi kejadian keracunan kepada bagian pusat. Yang terakhir, pihak yang berwenang menyatakan bahwa kejadian keracunan pangan ini berkualifikasi kejadian luar biasa atau keracunan pangan adalah Bupati atau Wali Kota atas rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota setempat. Bila dihubungi oleh petugas media, maka pihak yang paling berhak untuk menyampaikan ke media tentang jumlah korban dan penyebab keracunan adalah pihak Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota setempat. Mungkin itu Ibu sosialisasi terkait program MBG. Apabila mungkin masih banyak kekurangan ataupun masih banyak unek-unek bisa disampaikan. Demikian, terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi sebenarnya sosialisasi ini perlu waktu tersendiri sehingga nanti banyak audiens itu bisa menyampaikan unek-uneknya. Kalau ini karena waktunya kan mepet sekali, mungkin saya menyampaikan beberapa hal saja. Yang pertama, waktu kontrol tadi. Jadi ketika datang, biasanya 2 jam setelah datang harus diberikan. Ini saya yakin Bapak Ibu guru itu kesulitan mengeraihkan waktu jam belajarnya. Kalau misalnya masih harus diberikan jam 11, padahal nanti istirahatnya jam 12. Itu kan harus memajukan atau mundurkan istirahat sehingga
kedatangan ini, kalau kedatangannya kan sakar PSPTG mau ngeterke jam berapa tuh. Nah nanti dari pihak sekolah itu kesulitan ini harus mempaske, ini jam makan harus diberikan makan gitu loh. Padahal ini baru tanggung kurang setengah jam lagi istirahat. Apakah juga harus dihentikan? Ini kan juga sangat merepotkan pihak sekolah. Kemudian yang kedua, kalau guru harus mengetek, apakah nanti ada sampel untuk guru? Diberikan satu sampel untuk guru. Guru nggak bisa mencicipi karena gambarnya pas. Jadi nanti harus ada sampel untuk guru, cicipi, dan itu tidak mungkin Pak Guru itu bisa membuka semuanya. Paling hanya sampel dibuka, dibau, tapi nggak bisa mencicipi. Ya Pak, ya Pak. Maksudnya apalagi yang banyak ya itu sudah tidak bisa mencicipi. Tapi membuka bisa, mungkin melihat baunya. Jadi nanti kalau harus guru harus mengecek, ini mohon juga nanti ada untuk guru. Selama ini Pak Guru itu saya tahu makan itu kalau ada anak yang tidak hadir. Anak yang tidak hadir tuh bisa lihat, gitu. Kalau tidak kadang juga nggak mau juga maksudnya. Tapi kalau ada jatah kan nggak apa-apa, jatah untuk mencicipi itu loh Pak, maksudnya untuk melihat. Kemudian PIC sekolah ini. Ini kebetulan di Bokap ini mungkin yang siswanya lebih dari 100 itu hanya SMP, SLTA. SMP aja hanya SMP 1, SMP 2, SMP 3 kurang, SMP Poh juga kurang, SMP 3 gereja kurang. SD itu yang lebih dari 100 hanya SD Poh Penggung, M5 Arif, BA-nya beberapa lah, lainnya kurang dari 100. Sehingga ya ini mohon mungkin bisa diusulkan. Kalaupun tidak 50 ya nggak apa-apa, tetapi ada apa ya, lainnya ada insentif. Kalau 101 misalnya itu dapat 50, kalau 70 siswanya kan di sini memang rata-rata SD itu kurang dari 100. Jadi ya tetap, karena jika tadi Pak Guru itu kewajibannya wah bla 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 banyak sekali, mohon juga nanti ada penghargaannya apa ya. Ya kalau insentif, sebenarnya insentifnya juga 50 ya, maksudnya yang 100 sampai 700 saja hanya 50. Ya mohon yang kurang dari 100 sih paling 40 lah. Maksudnya ada penghargaan gitu. Mungkin diusulkan saja. Kemudian yang untuk mencicipi tadi juga mohon disampaikan, karena data juga harus pas, tapi karena harus dulu harus memeriksa, mengecek itu, hanya mengecek baunya tapi tidak merasakan. Mungkin kalau dilihat memang bahas seperti itu, ya, mungkin itu. Kemudian nanti mungkin PKS yang selanjutnya nanti kan diberikan ke sekolah-sekolah, nanti juga nanti mohon Bapak Ibu guru semua untuk Bapak Ibu kepala sekolah untuk mersani ngecek itu bagaimana, sudah sesuai atau belum, atau nanti masih kira-kira kok ini seperti ini, nanti bisa dibahas lebih lanjut. Terima kasih untuk Mas Haji, dan mungkin untuk SPPG yang Kokap dan kerja mau kenalan dulu mau nggak? Oke, sebentar aja Bapak, nanti terus kami menyiapkan informasi juga enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Alif Prayogo. Saya ditugaskan di SPPG Artorejo Bokap yang insya Allah akan running ya Bapak Ibu. Untuk saya sendiri alamatnya di Kedung Sari, Kecamatan Mengasih, dan tinggalnya ya masih di sana tapi bolak-balik ke sini. Ya, alhamdulillah saya ditempatkan di sini. Jadi untuk Bapak Ibu semua yang hadir di sini maupun mewakili masyarakat yang ada di seluruh Kecamatan Bokap, mohon untuk kerjasamanya dan salam kenalnya ya Bapak Ibu semua. Mohon maaf juga apabila nanti dalam pelaksanaan saya banyak kesalahan dari tutur kata maupun perbuatan yang kurang berkenan, mohon untuk bisa dievaluasi bersama-sama.
Ya, mungkin itu aja perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk SPPG Hargorejo mulai operasi kapan? Kalau untuk tanggal operasinya kita belum bisa menentukan karena kita masih menunggu hasil uji lab dari dinas kesehatan. Masih beberapa yang harus dibuat. Oke, mudah-mudahan nanti segera karena untuk yang Kalirejo selama ini belum dapat, nanti mudah-mudahan segera. Kemudian tanya Mas, yang tambak wates itu untuk sekolah mana ya? Tambak wates. Ini yang Taman Sari itu ya, satu yang tambak wates untuk sekolah yang dekat sama. Selo sama Selo. Hargorejo, Selo sama MI Selo. Yang tambak wates ini dari TK Abal Selo, kemudian SD Negeri Selo, dan MI Muhammadiyah Selo. 3 sekolah itu. Ya, kalau yang SPPG Tawangsari itu hanya SD Negeri Krian. Ya, terima kasih Mas. Ini mudah-mudahan nanti yang belum dapat nanti segera bisa menyusul menikmati NPG. Terima kasih. Iya. Ini karena sudah ada 3 dapur yang menyuplai untuk Koka, nanti harapannya pasti akan merubah penerima manfaat. Jadi nanti akan diratakan. Karena maksimalnya adalah 3.000, jujur saja dapur saya itu 3.000 lebih. Nanti ada beberapa dari sekolah yang dapat dari MPG dari dapur saya mungkin dialihkan ke dapur lain. Tapi yang jelas nanti jika memang sekolah Bapak Ibu ada yang belum terdaftar atau ada yang belum dapat MPG, dapat langsung mengkomunikasikannya dengan kepala SPPG dapur terdekat atau bisa datang langsung juga bisa. Jadi untuk pendataan itu mungkin itu tambahnya. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Mas Haji informasinya. Mudah-mudahan jadi dengan sosialisasi apa yang disampaikan tadi oleh Mas Haji, kita kan menjadi tahu. Kalau dulu kan kita mau tanda tangan PKS juga nggak tahu apa-apa, jadi langsung tanda tangan, bahkan mungkin membaca sudah tidak ya Pak. Tidak dibaca langsung ditandatangani. Mudah-mudahan ke depan tidak ya Mas. Jadi nanti komunikasi bisa berjalan lebih baik sehingga nanti pekerjaan juga bisa berjalan lancar. Oke, untuk selanjutnya tanggapan untuk SPPG nanti sekalian gitu. Bentar karena waktunya tinggal sedikit, saya menyampaikan beberapa informasi saja. Ini tidak banyak dari yang saya sampaikan ke Bapak Ibu semua. Yang pertama, ini mungkin juga sudah dengar ada lomba tarkam antar kampung itu dari pusat. Jadi di Kulonprogo ini diterjemahkan antar kecamatan, antar kapanewon. Ada 4 macam lomba yaitu senam, egrang, pantang, dan handball. Untuk senam itu kemarin sudah koordinasi dari Puskesmas 1 dan Kormi. Kemudian untuk egrang itu Kormi kerjasama dengan Karang Taruna. Handball juga Kormi dengan masyarakat. Nah untuk yang lari ini monggo untuk Bapak Ibu Lurah untuk menyampaikan misalnya warga yang mau mengikuti rangka ini lari. Tapi nanti bisa menghubungi Kormi, bisa menghubungi misalnya melalui Pak Nanang di Kapanewon juga bisa, atau mengisi link langsung juga bisa. Tapi tidak ditayangkan ini link yang saja agak susah. Jadi kegiatan-kegiatan ini, tarkam ini sama saja kegiatan yang tidak ada anggaran. Tidak ada anggaran, tetapi dari sana ini Kapanewon harus mengirim ini. Jadi kami bisanya hanya menyampaikan. Sudah kami tahu juga bahwa Kapanewon bisanya hanya menyampaikan. Untuk Kormi Kapanewon Kokak itu alhamdulillah tidak jadi mengadakan Ormas September sehingga dana Kormi 3 juta masih utuh. Ini untuk mengirim senam, egrang, ini tadi yang 4 tadi. Tapi yang lari belum ya, yang lari karena ini masyarakat, jadi belum ada yang mendaftar sampai saat ini. Jadi prinsip kami, karena ini juga perintah langsung turun dari langit.
kalau memang bisa ya kita maju, kita mendaftarkan. Dan kemarin orang sudah daftar, soal nanti sudah daftar tapi tidak ada pesertanya nggak apa-apa. Kami sudah daftar atas nama Kapanewon Kokap. Yang senang juga sudah ada dari Puskesmas itu. Kemudian yang tiga juga dari Karang Taruna, yang panwok juga dari masyarakat. Ini juga di bawah Korni Bu Maruli ini. Nah, yang lari ini yang belum monggo. Kemudian ada juga program hari ulang tahun Polri, ada lomba bulu tangkis dan voli. Untuk Kapanewon Kokap, ini bulu tangkis Pak Cari Hargowilis, Pak Supri dan teman-teman ini maju tapi biaya sendiri. Kami dari Kapanewon tidak mendukung biaya serupiah pun. Jadi kemarin kami sampaikan kalau mau maju monggo, tetapi kami tidak ada biaya. Tetapi beliau-beliau ternyata pokoknya kami maju. Monggo, jadi mereka yang benar-benar mandiri. Dari Kapanewon tidak ada anggaran karena sudah habis untuk Manunggalkah, Bupatika, non rekognisi, apalagi yang anggaran itu banyak sekali. Jadi kami tetap derek ada perintah ini harus modal ini, ya kami ikut. Tapi kalau daftar ya daftar. Pokoknya nanti kalau ada pesertanya ya alhamdulillah, kalau tidak ya tidak. Kemudian yang voli itu karena kami Kapanewon itu semua sambat, akhirnya 12 Kapanewon itu satu tim. Nah, kami belum membahasnya. Nanti paling dari Kapanewon kirim 1 orang atau 2 orang, minggu lengkap karena juga tidak ada dananya tadi. Oke, jadi itu untuk informasi umum yang kami sampaikan. Kemudian untuk dari jabatan sosial ini menindaklanjuti surat perintah dari Kabupaten Ponorogo nomor 000/2515 perihal penilaian tim koordinasi penanggulangan kemiskinan TKPK dari kelurahan masing-masing. Ada mohon kelurahan yang belum input indikator penilaian mohon segera diinput untuk TKPK masing-masing. Dan informasi kedua, pengajian aparat bulan November besok Rabu tanggal 12 di Balai Budaya Kelurahan Kandirejo pukul 7.30. Kemudian selanjutnya dari ini dari Kemakmuran kelurahan agar melaksanakan akhir prodeskel akhir pengisian tanggal 30 Desember ya, masih 1 bulan sih, tapi 1 bulan itu tidak lama, nanti kalau tidak dikerjakan tidak selesai. Kemudian untuk usulan aset tanah untuk KDMP ini untuk Kapanewon Kokap ini 5 kelurahan usulan tanahnya semua tidak memenuhi syarat. Alhamdulillah. Ya, tidak memenuhi syarat karena syaratnya itu harus yang 1000 meter sudah data strategis apa macam-macam. Nah, untuk Kokap itu kebetulan semua tidak memenuhi syarat. Untuk Hargomulyo hanya 400 meter. Untuk Hargowilis ini 2000 meter tapi tidak memenuhi syarat karena tempatnya. Nah, jelas. Ini kas desa. Kemudian Hargorejo 6000 meter tapi ada bangunan. Ini tanah Hargorejo ini tanah kelurahan tulisannya, bukan tanah kas desa. Bedanya apa, Pak? Yang KDMP itu? Iya. Ini yang di sini di Wong dekat atasnya itu. Itu bukan tanah kas desa? Tanah kas desa. Oh, di sini Pak ada yang tanah kas desa, ada yang tanah kelurahan, apa ya? Berarti ini juga tanah kas desa. Tanah kas desa. Tapi ada bangunan. Kemudian yang Kalirejo ini 1400 tetapi juga ada bangunan. Itu tidak memenuhi syarat. Harga hotel kok 32.000 cuma sekali Mas. Di celana. Oh, pokoknya yang itu ya. Tanahnya, wah itu tidak memungkinkan untuk bangunan. Jadi ya kita disuruh mengusulkan tidak apa-apa. Memang kondisi tanahnya seperti itu. Jadi apalagi untuk yang ketiga Kelurahan Karangopek itu seandainya tidak ada pun memang tidak ada. Jadi tidak apa-apa. Mau dimoleh ke sini memang tidak ada tanahnya. Jadi nggak apa-apa.
Untuk Hargorejo, Hargomulyo ya meskipun ada tetapi tidak mengurangi. Kemudian yang dari Projo ini kemakmuran ini untuk umum, kemudian Projo. Bentar. Ini yang dari Projo hanya informasi PBB. Nah, ini yang masih kurangnya masih banyak. Hargowiles ya Mbak Nisa. PBB ini baru 74%. Kalau Hargorejo sudah, Kalirejo sudah 95 lebih, Hargorejo 90 dan Hargomulyo 78,8. Yang paling Hargowiles. Kemudian kelurahan agar menginput RKPK. Kemudian selanjutnya agar penyusunan dan penginputan rancangan APBK atau penjabaran APBK tahun 26 ke dalam Siskeldes. Nah, kemudian kami mengingatkan saja untuk Hargorejo dan Hargowiles, jangan lupa menganggarkan untuk pengesahan notaris peralihan kepemilikan TK Putra Utama 1 untuk Hargorejo dan TK Putra Utama 2 untuk Hargowiles. Jadi ini dianggarkan di tahun 2026 agar nanti segera pengesahan oleh notaris. Kemudian kelurahan menyampaikan permohonan evaluasi APBK karena ini nanti akan dilaksanakan evaluasi yang sudah jadi, tentu saja itu akhir November sampai awal Desember. Oke. Dari Pak Tony, saya sepertinya ada yang mau disampaikan maupun selanjutnya. Oke, dari sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu pimpinan yang kami hormati, hanya saya akan menyampaikan saja terkait dengan kemarin realita di lapangan kepada Pak Lurah yang ada di sini maupun dari perwakilan. Yang pertama terkait dengan usulan rehab rumah atau bedah rumah. Ini kan kemarin saya di lapangan dengan Basnas itu ada beberapa lokasi yang ternyata dia itu pekewoh Pak, pekewoh musuhnya karena saudaranya itu tiga atau 2 itu sudah dapat semua, terus yang 1 itu tidak mengusulkan. Nah ini kalau nanti istilahnya ketahuan dari pemerintah daerah kan yang salah kita semua Pak. Nyuwun tolong nanti dari Pak Lurah, pokoknya siapapun yang rumahnya kondisinya jelek ya diusulkan Pak. Jangan masalah izin. Yang punya itu kebetulan malu Pak, karena saudaranya itu 2 atau 3 itu sudah dapat semua dan dari bedah rumah Pak. Nah ini kebetulan sudah rontok kemarin. Menyuwun tolong nanti pokoknya bukan masalah izin dan tidaknya nanti melalui Pak Dukuh, Pak RT mengulang untuk jemput bola ini untuk diusulkan. Kasihan sudah enggak, airnya sudah masuk semua Pak. Ini di Gunung Rego ini Pak. Lokasinya di Gunung Rego itu kemarin sangat parah kondisinya. Blandare wis amblek dan jadi satu dengan pengeret. Terus gentengnya sudah rontok semua, hampir semua. Ini nyuwun tolong, itu alasannya malu Pak, karena saudaranya sudah dibuatkan pakai bedah rumah, tapi memang kondisinya memprihatinkan. Terus yang selanjutnya terkait dengan program kegiatan punyanya Hargorejo Pak Hargorejo. Saya nyuwun tolong karena tadi malam itu saya itu dari Hargowiles itu mendapatkan bahwa program untuk pangan ini yang ada di atas ini menutup saluran air Pak. Jadi tadi malam itu saya pas lewat itu hampir 1 ban mobil itu tidak ada yang lewat jalur drainase Pak, karena ketutup Pak. Nyuwun tolong ya Pak Hargorejo, karena itu programnya ketahanan pangan
berintegrasi punyanya Hargorejo tolong untuk membedel lagi terkait dengan jalurnya Pak. Itu memang ditutup Pak, karena untuk bawa material naik. Tapi kan mestinya dibuatkan gorong-gorong Pak. Ya, nanti kami sampaikan. Ini tolong ya, karena nanti kalau itu tidak segera ditangani, pasti aspal yang di bawahnya mengelupas. Dan saya tadi juga lewat paginya, ini ternyata sudah pada gembel-gembel Pak dengan tadi malam itu. Terus sudah di sebagian ada yang dibenahi bawah oleh bapak-bapak. Nanti yang tolong nih Pak Hargorejo untuk kepada pelaksananya, karena kebetulan ada kegiatan di sana. Itu saja. Nanti jangan sampai kalau Pak Danamil sekarang itu kan air kan juga butuh jalan yang bagus, itu lewat aspal kan tidak ada hambatan gimana itu kegunya aja. Tapi nanti monggo Pak Hargorejo, karena penjenengan yang punya punya wilayah dan untuk kegiatannya di Hargorejo di Seburan, nanti monggo untuk dikondisikan dengan pelaksananya. Jangan sampai nanti kalau hujan airnya besar. Matur nuwun Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih tambahannya Pak Tony. Kemudian selanjutnya informasi dulu, nanti setelah rapat ini mohon dari 5 kelurahan, kemudian dari sekolah itu nanti SMA dan SMK yang mewakili, mohon untuk tanda tangan berita acara punya Pak Agung di mana, di sini. Oke. Dan selanjutnya mohon dari Pak Kapolsek Pak Dandamin. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bu Panewu, yang saya hormati Pak Kapolsek, serta Bapak Ibu sekalian. Yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu. Saya tidak panjang lebar karena waktunya juga tadi sudah sampaikan Bu Panewu. Saya cuma mengingatkan kembali. Jadi kalau di sekarang ini kan orang pasti punya HP. Oleh karena itu yang riskan anak-anak, termasuk di tempat kita ini, di kecamatan kita kan, Pelangi Panewan kita kan juga ada masalah kaitan dengan awalnya HP. Oleh karena itu ya saya ingatkan kembali, siapapun orang tua ada, siapapun, tolong kita lebih peduli ke anak-anak kita. Karena kita ada orang tua juga tidak mau pusing anaknya nangis kasih HP langsung berhenti. Tapi sebenarnya itu tidak mendidik. Oleh karena itu ya mari kita sama-sama peduli dengan anak-anak kita. Peduli dengan anak-anak kita. Soalnya kalau sudah timbul masalah, kembalinya bukan ke anak-anak tersebut, tapi yang dituntut adalah orang tuanya. Karena anak belum cukup umur dalam menjalankan hukum. Itu yang pertama kaitan dengan kepedulian kita terhadap anak-anak kita. Terus yang kedua, ini musimnya sudah musim hujan, ya tolong kita lebih waspada lagi. Termasuk tadi dari Pak Panewano kaitan dengan masalah air, ya sama, air pun juga ingin cari jalan yang enak. Oleh karena itu kalau kita tidak mengarahkan drainase, kita tidak perbaiki atau kita tidak peduli, ya akhirnya akan cari jalan yang enak. Oleh karena itu ya mari kita sama-sama menjaga. Kalau drainasenya buntu ya kita perbaiki. Karena kalau sudah diperbaiki, sudah dibangun, kalau rusak dari atas itu tidak akan langsung kita usulkan perbaikan, tidak akan langsung turun. Pasti ada proses. Oleh karena itu sambil menunggu proses ya alangkah baiknya kita lebih peduli juga kaitan dengan drainase. Terus masalah musim ya kita lebih bisa waspada. Baik bukan masalah hujannya aja, terus masalah sambungan listrik, terutama orang yang ya nempel listriknya numpang. Karena tidak menutup kemungkinan dengan adanya hujan yang bisa menimbulkan konslet. Sampai konslet kalau airnya deras atau kena air juga, listrik juga menimbulkan
kesetrum orang. Yang kedua, yang ketiga, ini sebagai informasi untuk 2026 nanti di Kalirejo ada program TMMD di TW1 kalau nggak salah. Yang mohon dukungan, doanya biar nanti sama-sama dapat terlaksana dengan baik. Mungkin itu aja 3 hal dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terima kasih untuk Pak Kamil. Pak, apa betul? Apa? Lengkap. Ini selanjutnya mohon dari Pak Sianta, betul apa Pak Sianta? Sudah sama Pak Aku. Oh, sudah Pak. Monggo dari Puskesmas dulu. Tengok kau. Kok bisa kompak ya Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Pangulu yang terhormat beserta pimpinan Pak Kapolsek, Pak Danramil dan Pak Lurah, seluruh kelurahan di Kabupaten Bogor, dan Bapak Ibu yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Yang pertama, saya memohonkan izin Ibu Kepala dan Bapak Kasubag BU tidak bisa menghadiri rapat pada hari ini karena ada kepentingan yang lebih penting. Untuk selanjutnya, untuk pesanan untuk permasalahan yang ada di Puskesmas, yang pertama adalah untuk bencana alam, karena di musim penghujan nanti kalau misalnya ada sesuatu bisa dilaporkan di Puskesmas dengan segera. Kami siap untuk P3K-nya. Untuk yang kedua, untuk ABJ atau PSN yang sudah dilaksanakan di beberapa kelurahan, kami ucapkan terima kasih. Tetapi masih banyak angka bebas detik yang ditarget 95% masih kurang, masih ada yang sekitar 60-an, jadi masih menjadi PR kita. Yang selanjutnya adalah untuk masalah kesehatan gigi dan mulut. Kita baru melakukan screening di beberapa sekolahan dan hampir 50% lebih untuk anak-anak itu rujukannya adalah di gigi dan mulut, yaitu ada yang giginya karies, yang kedua ada yang sanggar atau sudah muncul gigi yang baru tetapi gigi lama masih. Jadi untuk Bapak Ibu mohon diinformasikan untuk tetap memeriksakan gigi 6 bulan sekali sehingga keadaan sanggar dan karies bisa tertangani dengan baik. Karena kalau misalnya sudah terlanjur itu harus untuk menambah harus perawatan syaraf sekitar 6-7 kali, dan itu dilakukannya di RSUD, jadi memang agak susah. Jadi mohon nanti Bapak Ibu bisa menginformasikan ke ke wilayah tempat, atau kalau Pak K3S untuk anak-anak di sekolah untuk tetap memeriksakan gigi dan mulutnya 6 bulan sekali, serta untuk rajin sikat gigi karena beberapa SD SMP itu masih tidak sikatan. Terima kasih, saya kira dari saya itu. Monggo Pak Widi. Terima kasih. Lanjut saja, Menjauh Bu Panewu dan Saudara dan Kabar Meja Bupati, Bapak Ibu semua, forum koordinasi tingkat Kabupaten dan nanti. Yang pertama dari Puskesmas Kota 2 sama dengan Kota 1 bahwa itu kepala tidak bisa hadir karena ada kepentingan yang tidak bisa dilakukan. Kemudian kegiatan Puskesmas di wilayah Kota 2 selain kegiatan rutin, yang pertama ada kegiatan bias bulan imunisasi anak sekolah, yang sasarannya adalah anak
sekolah dasar kelas 1, kelas 2 dan kelas 5. Kemudian yang kedua kegiatan pemberian obat mencegah masal kecacingan untuk balita di Posyandu, kemudian untuk siswa TK dan siswa SD. Terakhir yang ketiga, kita memang sudah memasuki musim hujan, oleh karena itu monggo Bapak Ibu semua yang hadir pada kesempatan kali ini untuk meningkatkan kewaspadaannya, terutama penyakit yang berbasis lingkungan yang disebabkan oleh nyamuk, yaitu demam berdarah dan malaria. Karena wilayah kita adalah wilayah yang endemis malaria dan juga demam berdarah. Oleh karena itu, monggo untuk melanjutkan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk di wilayahnya masing-masing. Kita bosan-bosan monggo disampaikan ke warga, diingatkan agar seminggu sekali melaksanakan PSN. Karena di wilayah Hargo Terutol dan Hargo Wilis masih rendah, dari standar Hargo Terutol baru 79%, Hargo Wilis 71%. Mohon perhatiannya untuk hal ini karena apapun itu penyebab atau yang menyebabkan demam berdarah dan malaria adalah nyamuk. Mungkin itu yang saya sampaikan, kurang dan salahnya mohon maaf. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bukti dan Pak Andi. Jadi di Puskesmas 1-2 ini sama saja, semuanya sebenarnya sudah melaksanakan PSN. Tetapi hasilnya kemarin juga saya sudah dikirimi sama Pak Karno itu masing-masing berdebat hasilnya seperti ini ya memang masih tinggi ya, maksudnya belum bisa bebas detik. Apalagi di Hargo Tirto tadi, Hargo Wilis masih di bawah 80 semua. Kalau di Puskesmas 1 kemarin sudah ada yang 85, ya, ada yang hampir 90, ada yang 80. Tapi semua kita harus tetap melaksanakan PSN. Monggo disampaikan ke warga, tidak bosan-bosannya. Sebenarnya saya juga tahu Pak Kamituwo itu sudah objak-objak dan sudah melaksanakan, tetapi karena cuaca juga seperti ini, maksudnya kita tetap harus melakukannya terus-menerus. Kemudian selanjutnya, monggo dari Bapak Ibu Kepala Sekolah. Monggo Bu, mau ada informasi? Dari sekolah tidak ada. Pak Lurah, monggo Pak Lurah, monggo Budi, dari mana saja? Oke, monggo Pak Lurah. Kula ngenten tadi, mangke kula berikan diri mah. Jadi terima kasih waktu yang diberikan Bu Panewu, Pak dan berdua yang kami hormati Bapak Ibu semuanya. Langsung saja bahwa yang pertama sebuah keluh kesah seperti tadi yang sampaikan Bu Panewu, untuk Kalirejo belum mendapatkan MBG, baru satu sekolahan SD Makarif Sangon, yang lain belum ada. Di Sangon, yang lain belum ada yang mendapatkan. Kancane sudah lemu-lemu sampai gede. Yang kedua terkait dengan kesehatan, bahwa selain juga demam berdarah maupun malaria yang disampaikan Bu Bekti, tentunya menjadi sebuah keprihatinan kaitannya dengan paru-paru TBC, sekarang lugu dokter.
dengan kaitannya dengan TBC sesuai dengan surat yang kemarin saya terima dari Puskesmas Kokap 1 bahwa satu contoh di Kalirejo itu ada satu positif TBC, terus ada beberapa 21 kelihatannya yang kontak erat dengan si positif, namun kelihatannya ketika akan ada screening nopo jenis. Nah itu hanya satu yang merespon, yang 20 tidak merespon. Nah ini tentunya monggo, karena jangan sampai ini menjadi gunung salju, untuk segera ditindaklanjuti kaitannya dengan yang kontak erat ini, jangan sampai nanti positif tidak terdeteksi dan menularkan kembali dan menularkan. Nah, monggo bagaimana teknisnya, tentunya kami di pemerintah Kelurahan Kalirejo tentunya juga mendukung ketika itu diminta dan juga untuk mengedukasi, tetapi saya yakin karena itu kami serahkan pada ahlinya. Kurmelu ngobyak-obyak isane, tetapi nek kenandani boten saged. Nah, itu monggo nanti dari Puskesmas untuk menindaklanjuti. Kedua, kaitannya dengan pendidikan. Yang kemarin sempat mungkin kami juga di grup Bupenewu bahwa di Kalirejo ini tahun ini muncul sebuah keprihatinan lagi. Tahun kemarin ada sebuah keprihatinan, kami sampaikan di rakor seperti ini. Alhamdulillah dari pihak-pihak sekolahan yang mungkin sebagai bidang dan ahlinya bisa mengatasi, sehingga monggo ini juga kami sampaikan, mungkin di sini juga ada Bapak Ibu Kepala Sekolah, bahwa di Kalirejo ini yang dekat kantor kelurahan ini ada 5 sendiri yang mogol sekolah. SMP ora gelem neng SMA, SD ora gelem neng SMP. Nah ini tentunya bagaimana monggo nanti untuk mengedukasi. Yang satu ada di ujung perbatasan Jawa Tengah Lambang 1. Nah yang memunculkan sebuah keprihatinan di dekat kantor kelurahan, dan itu menular kayak TBC tadi. Kemarin baru lebar telu tadi 5, nah, ini menular. Sehingga kami perlu bantuan juga, selain nanti monggo dari pihak-pihak sekolahan, karena saya yakin ahlinya. Saya belum berbuat apa-apa, tetapi saya sudah mengukur diri saya sendiri, nek ken diri bocah niku boten mampu. Nah artinya monggo ketika nanti mungkin Bu Penewu atau Bapak Ibu ada motivator, satu contoh, saya juga bisa dibantu untuk menjadi motivator. Kaitannya dengan biaya nanti kita bisa rembuk secara kearifan lokal, sehingga harapan kami nanti anak-anak sekolah ini ya minimal lulus SMA lah, hingga monggo ini menjadi sebuah keprihatinan kita bersama. Mungkin itu saja Ibu yang kami sampaikan, beberapa hal, dan nanti minta tolong juga Pak Kapolsek, karena kalau nek liwat bengi niku sok lingkungan kantor kelurahan niku dong-dong bocah. Nah mungkin salah satunya juga karena juga ada wifi-nya. Nanti tadi saya mengatur oleh Pak Kapolsek, mungkin nanti juga wifi-nya tak pateni ning mangke yo CCTV-nya mati dan lain-lainnya, sangat dilematis. Lah, makanya kalau nyuwun tulung kali Pak Kapolsek, mungkin kali dujak-ujak niku bocah. Bilanglah bocah-bocah sing udah nongkrong teng mriku niku yo bocah-bocah sing ngobrol dulu. Mungkin itu salah satu. Ngeten nggih Pak Suryadi nggih, kelihatannya seperti itu yo tanggali Pak Suryadi yo wargaku. Tetapi saya menyampaikan ini tidak bermaksud apa-apa, tetapi harapan nanti mumpung dari kaset, nek saged mangke kalau sekolah nih, ben yo pinter gitu. Matur nuwun ngaten mawon, ternyata lakon malah.
Terima kasih Pak Lurah. Jadi ketika kemarin Pak Lurah itu di grup menyampaikan itu, kemudian ada juga yang sudah ditindaklanjuti oleh PKH. Maksudnya ternyata anak itu yang dari Bapak Jam itu orang tuanya merupakan KPM, keluarga penerima manfaat. Kemudian sudah dari pihak PKH juga sudah mendekati ke sana. Tetapi memang anak itu jawabannya hanya satu, memeng gitu. Jadi sudah tidak, ya. Jadi orang tuanya juga sudah bingung caranya. Maksudnya ketika dia ke orang tuanya juga tidak bagaimana caranya, tidak tahu harus bagaimana gitu, karena hanya memeng itu tadi. Dan tentu saja ini tidak hanya Kalirejo, tapi sebenarnya semua kelurahan ada. Nah, kemudian kemarin Mas Nanang juga sudah menyampaikan hal ini ke Dinas Sosial, maksudnya ngobrol-ngobrol. Kemudian dari Dinas Sosial juga permasalahan ini tidak bisa diselesaikan sekali. Misalnya dari Kalirejo ada sekian anak, itu karena masalahnya dari satu yang lain itu berbeda-beda. Ada yang memeng, ada yang ekonomi, ada yang macam-macam. Jadi pendekatannya juga macam-macam. Sehingga kemarin kami hanya ke Dinas Sosial itu hanya diminta paling tidak kita identifikasi saja dulu semua, nanti kami sampaikan ke Dinas Sosial. Nanti Dinas Sosial mau bagaimana? Katanya tentu saja Pak Udinari dengan Dinas Pendidikan dan Dikmen. Karena untuk yang lulus SMP tentu saja nanti ke Dikmen, kemudian yang masih SD ke SMP itu ke Dipora. Kemudian yang permasalahan-permasalahan di keluarga tentu saja nanti Dinas Sosial maupun P2A, pokoknya dari Dinas Sosial nanti itu masih dipilah-pilah permasalahannya. Jadi malah sekalian ini mohon nanti Pak Lurah yang lain untuk disampaikan ke kami tuwo, biar kami tuwo nanti mengidentifikasi anak-anak yang mogel ini. Sebenarnya itu sudah ada pendataan anak yang drop out, tetapi itu anak yang benar-benar lulus SD tidak ke SMP, lulus SMP tidak ke SMA. Itu data yang dulu yang dilakukan oleh SMK, bahkan SMK yang kami juga punya datanya. Tetapi yang mogel misalnya kelas 1, kelas 2 keluar ini tidak ada. Jadi mohon nanti sekalian dari Pak Lurah untuk mengidentifikasi ini dan kemudian nanti dikumpulkan ke Pak Nanang. Nanti biar kami sekalian menyampaikan ke Dinas Sosial, tentu saja dengan terusan juga Dipora dan Dikmen. Monggo nanti kalau sudah sampai di atas, nah maksudnya kami tidak bisa ada permasalahan seperti ini, terus terang kami tidak bisa ada solusi. Kami bisanya hanya menyampaikan. Karena ini adalah warga saya, sehingga secara regulasi, secara program kami tidak tidak harap itu harus ada di program. Ketika kalau permasalahannya kelihatannya sudah saya memahami kaitannya dengan permasalahan anak-anak itu. Saya hanya sebenarnya butuh motivator dan itu mungkin butuh home visit rumah ke rumah satu persatu yang harus diajak dimotivasi. Nah tentunya saya tidak harus dari pemerintah, dari swasta pun mau. Apabila kok nanti ada yang mempunyai kemampuan untuk memberikan motivator, tentunya tidak lepas dari biaya. Tetapi untuk dari biaya, kalau kami selesaikan secara ada. Terima kasih Pak Lurah. Nah ini sekalian jadi mungkin Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu dari Puskesmas juga mungkin ada tahu ada motivator, monggo untuk disampaikan ke Pak Lurah. Mungkin Pak Dandamil, Pak Kapolsek juga punya kenalan atau punya channel lah motivatornya ini. Karena memang seperti yang disampaikan Mbak Tun PKH kemarin, tadi pagi secara ngobrol, memang sepertinya anak-anak itu perlu motivator. Jadi perlu didatangi dari rumah ke rumah tadi Pak. Jadi memang kalau jawabannya males itu tidak ada, memeng. Nah, kalau jawabannya memeng itu ya memang angel banget ya Pak. Kalau menumbuhkan itu loh Pak, biar mau lagi sekolah itu kan susah sekali. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, masih ada lagi? Karena sepertinya sudah jam 6. Ini sepertinya sudah jam 6 ya. Jadi mungkin
kita cukupkan ya. Saya yakin belum cukup, juga masih banyak undang-undang, masih banyak yang disampaikan, tetapi cuacanya seperti ini dan juga memang sudah hampir jam 12, maka pertemuan pada hari ini kita anggap cukup. Mungkin nanti kalau memang ada permasalahan-permasalahan yang tidak harus menunggu ada rakor berikutnya, tetapi bisa disampaikan koordinasi. Kita bisa selalu koordinasi, komunikasi melalui WA atau tidak harus datang juga, harus WA saja nggak apa-apa. Jadi komunikasi yang penting tetap berjalan. Mengingatkan lagi nanti untuk dari Pak Lurah atau perwakilan untuk menandatangani di tempat Pak Abdul dan dari SMK dan SMA. Kalau tadi udah belum SMA? SMA ada nggak? Ada. Atau diganti? SMA nggak kita? Oh, tidak ada datang ya? Oh iya, sudah. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih sekali dari pagi hingga siang ini. Pertemuan kita anggap cukup, nanti kita lanjutkan untuk lain waktu. Untuk itu, untuk mengakhiri pertemuan pada siang hari ini, mari kita akhiri dengan berdoa, dengan membaca hamdalah bersama-sama. Sekian, banyak kesalahan, mohon maaf. Dari Ibu Gubernur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.